Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog saya ingin ke Mas Arya. Mas Arya, kenapa anomali ini hanya terjadi di PSI saja gitu? Mengingat kalau tadi Mas Arya sempat mengatakan bahwa pada Pilpres ataupun Pileg sebelumnya ini tidak pernah terjadi secara signifikan seperti ini gitu ya. Karena kalau yang kita tahu partai-partai lainnya juga pada saat penghitungan suara hingga saat ini juga stagnan, ada yang cenderung turun dan perbedaannya itu hanya 0,00 sekian begitu. Baik, saya tidak tahu alasan persisnya kenapa situasinya seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan memang dengan hasil quick count dengan real count KPU, memang menunjukkan seperti tadi saya sampaikan pada titik yang optimal misalnya kalau kita tunggu sampai 20 Maret di semua lembaga yang melakukan penyelenggara hitung cepat itu memang menemukan di kisaran 2,6 sampai 2,8% ya. Kalau kita asumsikan menggunakan estimasi paling tinggi 1%, itu memang PSI hanya diprediksi pada kisaran 3,6 atau 3,7 ya. Artinya masih ada sekitar 0,3 untuk menembus angka 4% ya. Nah, karena kalau kita bandingkan lagi dengan situasi 2019 maksud saya itu memang selisih antara hitung cepat dengan real count itu memang sangat tipis sekali ya. Tidak ada yang menyentuh di atas angka 1% ya, bahkan mungkin di kisaran 0,6 atau 0,7. Tapi terlepas dari itu, saat ini sekarang saya kira situasi kita menunjukkan banyak inisiatif dari masyarakat sipil untuk memantau tidak hanya Pilpres tapi juga Pileg ya. Inisiatif-inisiatif tersebut misalnya ada kawal pemilu yang misalnya melakukan retabulasi ulang hasil form C1 itu kemudian diinput ulang dan ditabulasi ulang. Ada juga jaga suara yang menarik data KPU kemudian melakukan tabulasi ulang. Dan banyak inisiatif-inisiatif lainnya. Dan inisiatif-inisiatif lainnya itu tentu saya kira penting nanti pada akhirnya publik untuk bisa membandingkan bagaimana antara data KPU dengan data yang juga dikumpulkan oleh masyarakat sipil. Oke, Mas Arya, mohon maaf. Ya, itu soal pemantauan dari publik ya. Mohon maaf saya potong. Kalau tadi kan Prof. Burhan kan menyampaikan bahwa angka psikologis yang didapatkan oleh PSI berdasarkan real count itu kan masih dalam margin of error ya. Tapi kalau artinya dalam kondisi seperti itu, seberapa besar potensi PSI ini bisa menembus nanti parlemen 4% itu, Mas Arya? Kalau kita gunakan estimasi paling atas ya 1%-an ya, karena semua lembaga penyelenggara hitung cepat itu umumnya menggunakan jumlah sampel TPS itu sebanyak 2.000. Menggunakan asumsi tertinggi 1% toleransi kesalahan dengan rentang PSI yang tidak ada yang menemukan di atas angka 3%, artinya itu pada rentang tertinggi pun itu perkiraan kita para penyelenggara survei sulit sekali PSI untuk bisa tembus 4%. Karena dihitung cepat itu hanya ditemukan di kisaran 2 sampai 2,6 sampai 2,9 gitu ya. Nah, menggunakan estimasi paling tinggi PSI hanya mendapatkan tipis ya. Di angka misalnya 3,9 gitu. Baik. Nah, jadi dengan situasi seperti itu memang menurut saya itu masih akan berat PSI untuk bisa lolos PT. Oke, kita dengarkan dari Mas Umam. Mas Umam, kalau tadi yang Mas Arya sampaikan paling tidak ini sangat berat lah untuk PSI bisa menembus ambang batas. Nah, tapi kalau misalnya kita membahas mengenai anomali yang terjadi pada saat ini, jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, apakah ini memang wajar dari kurun waktu 24 jam kenaikan suara ini cukup signifikan begitu Mas Umam? Ya, sebenarnya yang bisa menjelaskan secara detail itu adalah dari KPU sendiri. Tentu KPU memiliki sistem yang diharapkan bisa menjadi bagian dari akuntabilitas kepemiluan tadi. Kalau misal secara metodologis, saya pikir teman-teman di lembaga survei yang kemarin menjalankan quick count, dan ini kan hampir tiap hari didiskusikan ini di grup internal Persepi ini, Mas Burhan, Mas Arya, saya mengikuti betul. Jadi kalau misal kemudian ada sebuah anomali, maka ini kemudian akan mempertentangkan dua hal yang barangkali membuka pertanyaan besar. Satu, apakah memang ada pertanyaan atas validitas data di KPU, ataukah data dari quick count teman-teman yang kemudian dipertanyakan
barangkali kalau misal kemudian tadi ya konteksnya ada gap dan rata-rata kalau misal dari perolehan quick count kan sekitar 2, something. Kalau misal tadi merujuk argumen Mas juga oleh Mas ya, kalau misal secara metodologis kemudian margin of error-nya tidak akan lebih dari 1%, ya memang secara metodologis rasa-rasanya belum mencapai 4% itu. Kalau misal kemudian ternyata hasilnya ternyata kalau misal kemudian kok ternyata bisa mencapai 4%, nah ini kemudian seolah memberikan pertanyaan besar kepada basis data teman-teman di quick count. Mungkin barangkali apakah terjadi kesalahan sampel, apakah metode pengumpulan data ada yang tidak akurat, apakah misalnya dalam ekstrim hal yang sangat ekstrim terkait dengan konteks dugaan manipulasi data. Kalau yang melakukan satu orang mungkin ya, tapi ini kan banyak pihak. Dan ini kan saling mengintip ya, saling melihat satu sama lain. Artinya akuntabilitasnya dipertanggungjawabkan. Nah itu menarik, kalau Mas misal Umam. kemudian dari basis quick count-nya sudah bisa dipertanggungjawabkan, maka kalau dalam bahasa yang lain, jangan-jangan kemudian dari basis yang dihitung oleh penyelenggara itu yang kemudian perlu dipertanyakan. Sekali lagi saya tidak jumping dalam konteks apakah ini terjadi manipulasi atau kecurangan. Saya belum juga sampai pada titik itu. Jadi mohon tidak pada level kesimpulan tadi itu. Ini hanya sifatnya memunculkan dugaan atau spekulasi-spekulasi yang barangkali cukup spekulatif dalam momentum yang serba tidak menentu ini. Nah, termasuk tadi kan Mas Umam sempat menyebutkan itu, Mas, sempat mention ya bahwa persepsi yang muncul di publik ini yang jadi pertanyaan apakah memang ada operasi kekuasaan. Mas Umam juga melihat seperti itu enggak dalam hal ini? Sebagai bagian dari sebuah opini yang berkembang, ya sebagai opini kemudian percakapan publik di antara para politisi muncul riak-riak semacam itu 1, 2. Tetapi memang tidak mudah untuk dikonfirmasi. Kalaupun iya kemudian siapa yang akan memberikan klarifikasi dan tentu saya pribadi juga tentu memberikan hormat ya kepada teman-teman di PSI yang juga mengangkat jargon anti corruption political parties. Kalau misalnya ada praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan etik, tentu itu tidak sesuai dengan prinsip dan juga komitmen dalam konteks berpolitik yang selama ini dijunjung oleh PSI. Jadi saya mencoba untuk husnudon atas apa ikhtiar yang dilakukan oleh semua pihak dalam konteks ini PSI. Ini tinggal bagaimana kemudian nanti kita kawal bersama dari basis penghitungan data dan angka yang secara metodologis betul-betul sudah bisa dipertanggungjawabkan oleh sejumlah kawan-kawan di berbagai lembaga, ini lintas lembaga, dan yang melakukan bukan hanya satu, tetapi lebih dari 8 lembaga, dan itu semuanya hasilnya angka relatif confirm di angka sekitar 2, something persen. Ada yang 2,2, 2,5 maksimal tadi di angka 2. Kalau misal secara metodologis memang 1% sebagai angka margin of error-nya, setara metodologi maka rasa-rasanya lengkap di angka 4% menembus parliamentary threshold barangkali belum terjadi. Tapi kalau misal ternyata terjadi, ini tentu membuka ruang investigasi dan juga diskusi yang lebih panjang ke depan. Oke, baik, menarik sekali Mas Umam. Saya mau ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kita melihat kenaikan yang cukup signifikan perolehan suara dari PSI ini, yang jadi pertanyaan publik adalah penambahan suara ini dari mana kalau menurut Prof. Burhan? Iya, jadi saya pengen perjelas dulu ya. Pertama, PSI masih dalam margin of error, perolehan sementara data yang direkap oleh KPU. Jadi belum di atas margin of error, masih dalam margin of error. Kenaikan signifikannya itu loh, Prof. Burhan. Nah, yang menjadi pertanyaan buat publik adalah mengapa ada kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir buat PSI. Dan sebenarnya bukan hanya buat PSI loh ya. Satu lagi Partai Gelora. Jadi ada 2 partai nih yang kenaikan suaranya itu sangat tajam dalam beberapa hari terakhir. Nah, apakah itu wajar? Nah, begini, kalau data masuk sudah banyak, apalagi di atas 60%, itu biasanya volatilitas suara itu menjadi berat. Jadi kemungkinan terjadinya perubahan itu menjadi mengecil. Kenapa? Ini sesuai dengan the law of large numbers. Jadi kalau udah banyak sampel masuk,
itu pergerakannya itu jadi kecil sekali. Karena apalagi data udah di atas 60%. Nah ini ada dua partai, PSI dan Gelora, yang naiknya tajam dalam beberapa hari terakhir. Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan. Kalau buat PKB, naiknya smooth dia. Dari awal dia naik. Dan itu di atas prediksi banyak lembaga survei, PKB ya. Coba cek tuh PKB, itu 11,5%. Padahal rata-rata lembaga quick count untuk PKB itu di bawah 11. Nah tetapi coba kita isolasi untuk dua partai, yaitu Gelora dan PSI. Nah apakah kenaikan ini wajar tidak wajar? Nah untuk membuktikan sakwasangka, menurut saya ada yang bisa disumbangkan oleh Persepi. Nah Bung Arya ini kan sekretaris harian Persepi nih, Arya Fernandes nih ya. Termasuk kawal pemilu. Bagaimana caranya? Caranya begini, Persepi kan banyak sekali tuh anggotanya yang melakukan quick count. Cuma metodenya sampling. Formulir C1 yang dikumpulkan oleh lembaga penyelenggara quick count itu bisa dibandingkan dengan data formulir C1 yang diupload di KPU. Nah, tentu perbandingannya harus sama-sama dari TPS yang sama. Di desa yang sama, nomor TPS-nya sama, kecamatannya sama. Jadi nggak bisa dibandingkan ke semuanya karena quick count kan punya keterbatasan karena tidak mengumpulkan seluruh formulir C1 hasil dari semua wilayah. Tapi hanya berdasarkan sampel. Tapi kalau misalnya dari perbandingan itu ada perbedaan, nah berarti memang ada indikasi bahwa kenaikan beberapa partai terkait dengan Sirekap mungkin berkaitan dengan anomali yang patut dicurigai. Tapi kalau nggak ada perbedaan signifikan antara data quick count dengan data KPU berdasarkan hasil C1 hasil tadi, ya nggak perlu dicurigai. Nah termasuk kawal pemilu bisa. Kawal pemilu kan mengumpulkan semua data dari semua TPS didasarkan pada pengiriman secara crowdsourcing dari para netizen kan. Memang nggak semuanya. Dugaan saya antara 10 sampai 15%. Tetapi dari 820.000 total TPS, itu 10 sampai 15% itu banyak sekali. Nah kemudian bandingkan saja sama formulir C1 yang diupload sama Sirekap KPU. Kalau hasilnya sama antara perolehan Pilpres, perolehan partai di Pileg, nah kita punya bukti bahwa memang tidak ada perbedaan serius. Tapi kalau ternyata hasilnya berbeda, misalnya di TPS 105, di desa A, kecamatan B, beberapa partai tertulis hanya 0 perolehan suaranya, tetapi di data Sirekap KPU yang diupload, datanya sampai 50-an hingga 100-an di TPS yang tadi. Ah, berarti ada masalah tuh. Nah itu kontribusi kalangan civil society, kalangan pollster untuk memperkuat legitimasi. Jadi kalau misalnya PSI betul memang ada kenaikan suaranya, itu kenaikan suaranya nggak dicurigai sama yang lain. Tapi kalau misalnya ada kesalahan teknis, misalnya pihak KPU Sirekapnya tidak begitu valid, ya tinggal dikoreksi. Tetapi kalau misalnya betul memang ada kenaikan, nah kenaikan itu bisa mendapatkan legitimasi setelah dikonfrontasi dengan hasil quick count dan jadi Prof Burhani masih mempertanyakan juga ya, masih perlu penyelidikan soal sumber dari perolehan suara itu ya Prof ya. Oke, nanti kita sama-sama kawal dan juga tunggu hasil real count dari KPU seutuhnya nanti seperti apa, maksimal di 20 Maret 2024. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, ada Prof Burhan, kemudian juga ada Mas Umam. Terima kasih dan juga Mas Arya, terima kasih. Sehat selalu.